Sebelumnya bisa mungkin diperkenalkan dengan ibu siapa sama dari pemilik usaha apa ini, Bu? Iya. Saya Ibu Iin dari Likrik Dekopage Pekalongan. Saya ada usaha Likrik ini mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian saya membuat Likrik ini niatnya untuk meningkatkan nilai jual dari media yang saya sediakan di sini. Sementara media yang saya pakai anyaman dari pandan, bukan pandan yang buat masak ya, tapi pandan duri yang keras. Lah, semua media yang saya ambil ini saya sudah kerjasama dengan pengrajin dari Tasikmalaya. Jadi saya belinya medianya sudah menjadi bentuk tas, tempat tisu, tempat aqua dan lain sebagainya. Nah, di sini dari yang tadinya sudah bagus, setelah di decopage, dihias menjadi lebih bagus lagi. Jadi dari nilai jual yang tadinya kurang dari, maksudnya tidak terlalu mahal, menjadi mahal. Jadi itulah untuk meningkatkan kelasnya dari media itu, saya hias dengan decopage. Apa sih decopage? Decopage adalah seni menghias dengan kertas. Di sini saya menghias dengan kertas tisu, yang mana tisu ini sudah bermotif, dan karena saking tipisnya, jadi kalau dipasang di media itu bisa tekstur tasnya itu keluar, jadi akhirnya tidak seperti ditempel dengan kertas, tapi seperti dilukis. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan ini Bapak dari ownernya ini Bapak, jadi saya ini bagian produksinya itu Mas. Oh, berarti Likrik ini lebih bergerak di bidang kreatif ya, Bu, kayak kerajinan gitu. Ini juga kan kayak jarang banget ya dekokraft itu. Kayak kita kan sering temui kerajinan mungkin kayak batik, contohnya di Pekalongan paling banyak kan. Ini kan lebih unik lagi gitu kan, Bu. Berarti ini tuh inisiasi dari ibu dan bapak juga, berarti dari awal mulanya ada usaha ini. Awal mulanya sih memang saya belajar ya Mas ya, belajar karena saya tuh memang seneng craft ya, seneng apa aja saya pelajari. Saya sampai mencari ilmunya itu sampai di mana ada orang yang mumpuni, saya parani, saya belajar di sana, saya terapkan di sini. Lah untuk produk dari Likrik Dekopage ini sendiri, kecuali saya menjual tas yang sudah saya hias dengan tisu atau dengan seni decopage ini, saya juga mengajar, memberikan tutorial kepada ibu-ibu mungkin untuk bisa menambah penghasilan. Saya mengajar juga, kecuali di tempat saya ini, saya juga dipanggil ke mana mereka yang menginginkan. Jadi saya datang ke sana, saya mengajar mereka dengan saya sudah menyiapkan media dan borampenya. Di situ saya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi mereka yang tadinya tidak tahu apa sih decopage, akhirnya bisa mengerti, bisa memahami bagaimana sulitnya atau kreativitas mereka dikeluarkan untuk menerapkan di seni decopage ini. Jadi setelah mereka tahu, oh ternyata kenapa kok saya kasih nama Likrik? Likrik itu sebetulnya dari bahasa Jawa sih. Karena saking likriknya harus telaten, mereka baru tahu kalau membuat Likrik ini memang susah-susah sedap lah pokoknya. Nanti kalau sudah bisa, jadi tahu, oh kenapa mahal, kenapa kok setelah di decopage ini mahal. Jadi kita memberikan edukasi juga sama ibu-ibu yang sebagian sih bukan ibu-ibu sih, malah anak-anak muda, mereka yang ikut pelatihan ke saya ini. Nah, di sini saya kenapa kok memakai media yang bentuknya seperti tas, klat, atau kalau untuk tempat aqua gitu kan letaknya di rumah, tempat tisu juga di rumah, paling banter kan di mobil.
Tapi kalau tas itu bisa dipakai misalnya arisan, kondangan, atau pengajian, mereka kan bisa pamer ya istilahnya ya. Oh, nanti kalau temannya lihat kok bagus tasnya, terus dia kan bisa menjual, ya, artinya oh iya ini saya bikin sendiri gitu ya, mempromosikan hasil karyanya kan. Oh ini saya buat sendiri mbak, terus mau dong, biasanya seperti itu. Nah dari situlah kita juga menjadikan mereka itu juga menjadi pengusaha, walaupun secara skala kecil ya. Istilahnya nanti kalau dia sudah bisa menjual satu, mungkin yang dipakai itu buat tak beli saya, monggo silakan, atau buat saya dibikinkan seperti itu. Akhirnya mereka juga akan datang ke sini untuk mencari medianya, mencari perlengkapnya. Karena apa? Saya selalu kalau mengajar itu monggo, kalau mau beli di online banyak, silahkan. Tapi mereka kan kalau misalnya butuhnya tisu itu cuma 1-2 lembar dan dia beli online, kan kena ongkir. Ongkirnya udah kena sekilo sendiri, minimal kan seperti itu. Tapi kalau beli di sini kan mereka bisa milih sak senenge, sak keinginnya apa, tanpa ongkir dia bisa silaturahmi juga dengan saya. Jadi akhirnya kayak simbiosis mutualisme gitu, saling membutuhkan. Mereka butuh, saya juga butuh, kan jadi nyambung terus gitu loh mas. Ya di samping pelatihan itu berarti kan bisa promosikan juga secara tidak langsung ya Bu. Betul. Jadi dari sekian orang yang ikut pelatihan, misalnya satu kelompok 10 orang, minimal satu orang netes jadi pengusaha kecil pun alhamdulillah. Saya masih seneng yang seperti itu, karena dari sekian orang yang ikut pelatihan itu belum semuanya kadang memang berminat untuk craft. Tapi karena ada pelatihan-pelatihan mungkin di kelurahan, makanya peminatnya itu kan, pesertanya itu kan dari RT atau RW kan, mereka yang ditunjuk belum tentu suka seni kan, bisa seni kan, tapi di antara orang-orang itu pasti ada. Makanya kalau ada pelatihan, saya sekarang selalu ngasih reward untuk yang menghiasnya bagus, apresiasi ya, Bu. Pasti akan saya beri reward walaupun apa itu bentuknya. Jadi masih dari sekian orang itu saya pilih 1, 2, 3 gitu. Jadi untuk orang 1, 2, 3 itu, misalnya kecuali dia itu bisa mendapatkan hadiah dari saya apapun bentuknya, itu nanti bisa saya kalau misalnya butuh tutor, butuh orang untuk menggarap, kalau ada pesanan banyak, itu saya ambil. Berarti kan saya sudah tahu hasil kerjanya dia toh. Oh ini yang terbaik, ini. Nah, itu bisa membantu saya gitu mas. Samping juga bisa membantu dari yang dilatih Ibu tersebut kan. Jadi kayak tambah-tambahan gitu ya Bu. Iya, jadi saya tidak perlu melatih orang secara individual, tapi saya mengambil dari mereka aja. Jadi kalau misalnya oh ini kok bagus nih hasil kerjanya, pas saya butuh untuk membuat yang skala banyak, dia saya mintain bekerja. Dan kalau misalnya ngambil pekerjaan di saya itu tidak harus bekerja di sini, jadi kan itu biasanya sambilan. Kalau sambilan kan bisa dibawa ke rumah. Karena apa? Untuk seni itu moodnya itu harus ada. Kalau dia pas ribet di rumah anaknya gini-gini, kan dia nggak bisa keluar. Bisa sih Bu, aku ngerjain di sini aja karena di rumah ribut, anaknya ngurusui atau gimana, ya monggo. Tapi ada juga yang saya itu moodnya keluarnya kalau malam Bu, ya udah malam kerjanya. Ya monggo dibawa ke rumah. Mungkin ini bisa diperkenalkan Bu. Kan ini banyak kan contohnya itu. Bisa mungkin salah satu itu Bu. Mana aja boleh. Ini namanya klat. Klat itu dompet ya. Nah ini ada talinya pada. Ini tadinya polos, tidak ada hiasannya ini. Terus kemudian saya hias dengan tisu decoupage. Akhirnya jadinya seperti ini. Tisu decoupage itu saya memang masih belinya di Jakarta sih lewat online. Tapi ini masih buatan Eropa mas. Indonesia itu belum ada yang produksi secara massal. Jadi ada sih di Malang yang bikin. Tapi saya masih ragu-ragu dengan kualitasnya karena ada yang luntur. Oh, berarti barang ini tuh cukup eksklusif itu ya Bu. Betul. Pendapatannya juga nggak gampang gitu ya. Ada yang produk Cina, ada produk Amerika. Ini saya pakainya yang Eropa. Eropa itu menengah. Artinya gini,
bagus kualitasnya, bagus motif-motifnya, tapi harganya tidak terlalu tinggi. Kalau Cina itu lebih murah, kalau Amerika terlalu mahal. Kalau yang made in Cina saya sudah pernah pakai, ada yang luntur juga. Jadi saya sudah nggak mau pindah ke lain hati, saya tetap ambilnya yang Eropa. Di Indonesia ini sudah ada yang membuat request ya, by custom. Kalau misalnya kita mau bikin motif apa aja, misalnya untuk logo Batik Pekalongan kayak jelamprang, itu bisa. Tapi mahal. Karena apa? Kita bayar desainnya juga. Jadi harganya jatuhnya 2 kali lipat dari saya beli yang dari Eropa ini. Kalau Eropa ini memang motifnya ya seperti ini aja, tapi banyak ragam. Misalnya saya beli yang motif tulip. Ini kan tulip ya. Tulip itu macam-macam. Jadi ada yang bunganya kecil-kecil, ada yang bunga besar-besar. Jadi tergantung kebutuhan kita. Saya milihnya seperti itu. Berarti kan di samping pelatihan juga ini ada kajian-kajian dari Ibu juga kan Bu? Tadi ya, kan penjualan juga, saya ikut pameran-pameran juga. Pamerannya tidak hanya di dalam kota. Kalau ada Hari Batik itu, memang saya sekarang sudah nggak ikut di Hari Batik karena ada juga event di luar kota yang waktunya sama. Kalau di luar kota memang saya tidak selalu saya yang menungguin, karena kadang kan beregu ya, bersama-sama dengan para pelaku UMKM yang lain, kita mendapatkan satu booth, kita isi bareng-bareng. Gitu, ada yang seperti itu. Jadi kalau seperti itu nunggunya stand itu juga gantian, tidak harus full saya harus dogrong di situ. Gitu. Berarti bisa nih buat teman-teman yang misal mau ikut bikin sama itu kan belajar dari Ibu juga bisa langsung ya. Yang minat, monggo silakan hubungi kami. Tentu waktunya juga harus ada ini ya, ada perjanjian lah. Waktu saya kosong, atau bisa di dalam kota atau di rumah, itu bisa saya dipanggil, bisa mereka datang ke sini. Gitu. Mungkin kembali lagi nih Bu ke rumah BUMN ya. Ya. Ini kan Ibu udah bergabung lama kan sama rumah BUMN itu dari sekitar tahun berapa berarti Bu? Bisa ceritain juga. Tahun berapa ya Mbak Rara ya? 2018 ya di Telkom ya. 2018 sebelum COVID. Iya. Iya betul, sebelum COVID. Sebelum COVID berarti itu ya Bu. Berarti kan kalau dari berdirinya usaha Ibu ini mulai dari tahun kapan? Tahun 15 saya mulai. Jadi sebelum saya pensiun saya memang siapkan untuk kegiatan setelah pensiun biar nggak terlalu vakum. Saya mencari ilmunya, saya belajar. Memang saya belajar pertama ini di Jakarta dengan ahlinya di sana. Dan Pekalongan nggak ada Mas, nggak ada yang bisa seperti ini. Dan saya cari di sana dengan beberapa metode kan. Karena apa? Decoupage ini bisa diterapkan bukan hanya di media seperti pandan ini, di kayu bisa, di kaca bisa, di baju pun bisa, dengan teknik yang berbeda, dengan apa ini kayak lemnya juga beda. Jadi penempatannya buat karyanya itu universal ya Bu, bisa di benda apa aja gitu ya. Betul, betul ya. Tapi kalau yang biasa saya terapkan di sini untuk yang media ini. Karena apa? Tisu ini juga bisa dibikin seperti yang namanya sospeso transparente. Itu bahasa apa nggak tahu. Itu jadi kayak 3D, kayak 3 dimensi, timbul. Tapi dengan cara pembuatan dan perlakuan yang berbeda. Kalau sospeso itu masih membangkrukan kayak mika, jadi nanti kan ditempel di mika, digunting, jadi ada alatnya lebih ruwet lagi lah. Kalau ini kan alatnya hanya gunting, kuas, sudah. Yang lain ya hanya lem, vernis, dan tisunya aja. Tapi kalau dilihat dari seninya ini kan cukup sulit juga kayaknya Bu buat belajar gitu. Ya yang penting belajar Mas. Kalau belajar dan minat, kalau ada minatnya insya Allah gampang lah. Karena apa? Kalau orang namanya bermain di sini, bermain seni itu harus ada minatnya dulu, punya kreativitas. Kalau yang ogah-ogahan ya ngapain sih bikin seperti itu? Beli aja bisa kok gitu. Ada yang bikin kalau bikin kan
Misalnya saya kondangan pakai ini, Mbak Rara lihat belinya di mana, minimal seperti itu kan bisa. Oh di sini nanti bisa. Atau kalau yang memang orangnya ingin maju, bisa kok pesen di saya, nah gitu. Ini mungkin terakhir Bu ya. Nah, kan tadi kan juga udah lama juga bergabung ke rumah BUMN itu juga kan Bu. Itu udah merasakan manfaat apa aja sih Bu selama bergabung itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau dari BUMN Telkom dulu itu memang ada yang ke rumah ke sini untuk bikin sendiri dengan kan kalau misalnya ada pelatihan kan medianya dari saya sudah saya paket ya. Misalnya semua tas semua plat semua udah tak isi lain-lainnya kan, ada tisu, ada gunting, ada vernis gitu semua. Nah karena dia sudah punya alatnya kan bisa bikin sendiri di rumah. Nah dia kesini ada 2 orang yang melanjutkan ke tempat saya itu untuk beli tasnya untuk anaknya, bikin sendiri kan gitu, cari tisunya, terus anak saya pingin bikin ini Bu, ada nggak tas gendong? Waktu itu masih ada, untuk anak-anak ada. Nah, itu terus berlanjut seperti itu. Ya dari hasil pelatihan di Rumah Kreatif Telkom itu adalah yang sampai sekarang masih berlanjut. Ibu terus tadi. Ya enggak apa-apa. Sama kok. SK-nya sama. SK-nya sama. Sama. Aman. Berarti udah mau 10 tahun ya ini berjalan dari 2015. 8 tahunan. 10 jalan 10. Jalan 10 ya Pak. Iya, jalan 2025 nanti 10 tahun itu ya. Nah, cukup lama berarti ya Bu. Bergabung juga di sini juga rumah BUMN udah cukup lama juga dari tahun 2018. Gitu. Bisa nambah ya. Silakan sih. Memang ini berawal Perkenalan dulu. saya perkenalkan ya. Nama saya panjang Tri Edi Sukartono. Saya selaku owner lebih ke legalitas. Ini didirikan dalam rangka kan saya dua-duanya orang swasta. Jadi bagaimana nih mencari penghasilan. Nah itu bermula dari situ dan alhamdulillah istri saya itu tangannya terampil. Nah di situ ada semacam bakat lebih dulu memang di dalam seni begini kan udah punya bakat susah. Jadi berawal dari bakat meninggalkan ini saya bikin legalitasnya semata-mata untuk penghidupan. Alhamdulillah berkembangnya waktu sebelum COVID cukup intens. Memang terpuruk tahun 2020 hingga 22 itu tiba-tiba ya total itu merangkak lagi itu agak mulai ini. Memang dulu jembatannya banyak Pak. Jembatannya lewat pemerintah daerah, politikus, macam-macam lah. Kita lebih gerak ke pelatihan, peningkatan SDM, membantu pemerintah di bidang kerakyatan di bawah lah, melalui keterampilan ini. Nah itu kita coba sudah hampir ya ada yang di luar kota juga dipanggil, sudah ya bagus lah. Cuman belakangan setelah COVID, nah itu mulai terpuruk dan saya sudah tidak bisa mengembangkan. Akhirnya anak saya meneruskan manajemennya. Jadi semua bidang-bidang yang berhubungan dengan keluar pasti anak saya yang tampil. Kita membackup di bawah. Jadi berawal dari itu dan sampai sekarang ya kita masih bekerja sama dengan bank dalam rangka penunjang. Ya apapun yang bisa menunjang kita dekati. BI kita sebagai apa? Binaan BI juga. Intinya kita biar kesana juga maaf. Ini kan modalnya nggak modal orang pensiunan. Pasti kan nggak mungkin kalau skala besar. Nah, melalui itu yang kita manfaatkan. Jadi saya bidang seperti itu yang saya kejar. Untuk teknik ini ahlinya. Jadi kalau sudah bicara bentuk pelayanan ini tadinya apa saja bisa. Itu mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sangat ikhlas ya Pak dari awal ya. Mungkin cukup mungkin ada kesan-kesan dari Bapak atau Ibu terkait usahanya terusnya bagi BUMN juga. Ya kesan-kesan ya
saya terus terang di Pekalongan ini, karena Pekalongan kan batik. Jadi siapapun pemerintahnya mesti akan mensupport yang sudah sukses. Tapi yang belum sukses itu lemah. Contoh saya ini kan berarti juga merupakan catatan ya, kurang pemerataan. Jadi sampai saya itu terkenal justru malah di Jawa Tengah, BI Tegal, malah di Pekalongan maaf ini kurang. Jadi kadang-kadang malah ketemu itu saat-saat ini kan mulai Mbak Eva agak sering dipakai di lingkungan Pekalongan, sempat kaget, loh kok sebenarnya Semarang malah gitu. Jadi ini yang merupakan apa ya, catatan tersendiri. Tapi kalau bagi saya dan istri adalah suatu kebanggaan di usia yang tua ini masih bisa berkreasi. Itu saja yang untuk menyemangati yang muda-muda. Jadi selama kita punya kemampuan bidang apa saja, ya silakan, harusnya diwujudkan. Tidak usah harus pendidikan formal. Nah ini kan lebih kepada hobi atau kreativitas yang umum lah, orang lain bidangnya macam-macam. Mungkin itu tanggapan pesan dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak sama Ibu. Kurang lebihnya mungkin terima kasih banyak nih Pak, Bu. Mohon maaf ya. Sedikit ya Mas. Silakan. Ini alhamdulillah Mbak Eva itu karena memang linknya itu sudah nasional lah istilahnya ya. Jadi kami sudah sering diajak ikut pameran-pameran yang skala internasional. Jadi kalau di TEI kemarin itu juga kita sudah didatangi para buyer dari luar negeri, dan alhamdulillah juga sudah mulai ada approach dari mereka. Ini mohon doanya mudah-mudahan ada kesinambungan. Amin. Karena memang mereka sudah membeli untuk dibawa ke negaranya, untuk mungkin di sana promosikan lagi untuk nanti barangkali bisa order gitu. Jadi kalau misalnya ikut pameran di Jakarta yang di TEI itu memang yang didatangkan memang atas perdagangan luar negeri. Jadi mereka membayar dari luar negeri ya, dari mana-mana tidak sih. Terus juga ada ini kayak Mbak Eva itu ikut pelatihan yang memang sengaja di coaching untuk ekspor, jadi ditemukan walaupun lewat Zoom sama bayar-bayar dari luar negeri. Jadi alhamdulillah Likrik ini sudah banyak yang mengenal, tidak hanya di dalam negeri juga di luar negeri itu. Nah, mudah-mudahan aja berkesinambungan. Karena memang untuk orang luar negeri itu syarat-syaratnya itu sangat-sangat ketat. Satu, kalau seperti ini dia nggak mau, karena ini kombinasi sama kroko ya, imitasi ya. Dia maunya yang tradisional, original, ini ya alami ya. Full alami gitu ya. Dia malah suka yang full alami. Kalau orang Indonesia masih suka yang seperti ini karena ini bisa warna-warni, bisa dimatchingkan dengan bajunya. Kalau misalnya teman-teman gitu. Itu aja kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak ya Mbak Bu. Amin. Monggo Mersani. Ini sudah biar dipesani kok. Nah, ini semua yang bikin saya. Terus ya. Sami-sami Mas.